Halo, berjumpa lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Mengarang Siagia. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi kita, yaitu mendongeng. Nah, sudahkah siap anak-anak Bapak? Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Jadi, judul dongeng kita yaitu Aek si Bidudai. Nah, adakah yang tahu anak-anak Bapak berasal dari manakah dongeng ini? Iya, betul sekali. Yang saya bawakan ini ialah berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Samosir. Nah, untuk itu Bapak ingin kepada anak-anak Bapak ini harap mendengarkan supaya mengerti ya adik-adik Bapak. Iya, terima kasih. Oke, baik, kita lanjut. Nah, judul dongeng Bapak yaitu Kisah Aek si Bidudai. Simak ceritanya ya anak-anak Bapak. Dahulu kala, Saribu Raja dan si Guru Pareme diyakini adalah saudara kembar. Semasa hidupnya, Saribu Raja sendiri diyakini adalah seorang seniman. Lalu melihat pekerjaan saudaranya yang terbilang santai dan hanya duduk di satu tempat, sehingga si Guru Pareme selalu menjadi pelayannya, menyediakan makanan dan minuman. Karena kedekatan itulah, saudara kembar ini diyakini melakukan hubungan incest, sehingga si Guru Pareme hamil. Nah, setelah mengetahui si Guru Pareme telah hamil, keempat saudaranya ini kemudian berunding dan tanpa diketahui oleh Saribu Raja. Lalu keempat saudaranya ini kemudian mengusir Saribu Raja dari kampung halaman. Dan sejak itulah Saribu Raja meninggalkan Pusuk dan pergi ke Barus. Lalu sementara si Guru Pareme pergi ke hulu darat atau ke Hasunglutan. Nah, lalu si Guru Pareme disambut oleh babi Sitalpong atau yang lebih dikenal harimau berkaki 3. Bahkan babi Sitalpong inilah yang merawat dan menghidupi si Guru Pareme hingga ia melahirkan seorang putra yang bernama si Raja Lutung. Setelah si Raja Lutung dewasa, ia pun menanyakan silsilah keluarganya kepada ibu. Lalu ia bertanya kepada ibu, "Ibu, di manakah tulang saya?" Lalu ibunya berkata, "Tulangmu ada di ususmu." Nah, jadi si Raja Lutung akhirnya mendengar dari pernyataan itu, bertanya lagi kepada ibu, "Di manakah pariban saya?" Sehingga ibunya menjawab, "Paribanmu ada di pusukmu." Lalu si Raja Lutung pergi ke pusuknya dan mencari paribannya. Bahwa dan disitulah air dan di pusuknya air si Bidudai berada. Nah, di Aek si Bidudai itu anaknya akan menemukan paribannya yang kelak akan menjadi istrinya. Bahkan saat itu
cincin kepada si Raja Lontong. Dan cincin itulah yang disebut sebagai pertanda atau pengenal kepada Paribannya ini. Lalu kepada anaknya, si burung Pareme berpesan, jika ia menemukan wanita di air si Pitudai itu dan cincin yang diberikannya cocok kepada jari manis wanita itu, maka itulah Paribani yang kelak akan menjadi istrinya. Lalu mendengar pesan dari ibunya, si Raja Lontong berangkat ke Pusburi mencari air si Pitudai yang dia maksud. Setelah menemukan air si Pitudai, si Raja Lontong itu pun mendapati wanita itu belakangnya di sana. Lalu kepada si wanita itu, si Raja Lontong berkata bahwa dia akan mencari Paribani dan memberikan cincin itu sebagai pertanda. Wanita itu lalu menerima cincin dan memakainya. Dan benar saja, cincin itu ternyata cocok kepada jari manis wanita itu. Namun setelah wanita itu membalikkan tubuhnya dan menatapnya, dia kaget karena ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri, yaitu si burung Pareme. Si burung Pareme lalu menceritakan soal masalahnya kepada anaknya. Namun karena anaknya tidak memiliki Pariban, ia takut tidak akan menikah karena dia memerintahkan anaknya untuk mencari Paribannya dan memberikan cincinnya sebagai pertanda. Dan sejak itulah si Raja Lontong akhirnya bersunting ibunya dan mereka memiliki 7 keturunan, yakni Sinaga, Situmorang, Pandian, Aritona, Simatupang, Nainggolan, dan Siregar, yang kemudian terus berketurunan hingga saat ini. Nama keturunannya menjadi marga dalam silsilah Batak. Oleh si Raja Lontong, mata air tempat pertemuannya dengan ibunya menjadi istrinya itu dibagi menjadi 7 pancuran, yaitu sebagai berikut. Untuk pancuran pertama yaitu kepada anak-anak. Untuk pancuran kedua kepada ibu yang sudah tidak dapat melahirkan karena faktor usia. Untuk pancuran ketiga kepada kaum ibu yang sedang hamil. Untuk pancuran keempat kepada si Basopolo atau dukun beranak. Kepada pancuran kelima atau raja di atas raja. Untuk pancuran keenam, Raja Doli atau raja kampung. Untuk pancuran ketujuh kepada Hela atau menantu laki-laki, dan kepada Parumai atau menantu perempuan. Nah, sekian dongeng dari Bapak. Jadi harapan Bapak dari kisah dongeng yang Bapak ceritakan ini bisa bermanfaat bagi